pemirsa Tegal in Frame. Kembali lagi dengan saya, Selsha, yang akan memandu selama 30 menit ke depan. Pada episode kali ini, saya bersama dengan beliau-beliau Bapak Ibu Guru dari SMK Muhammadiyah 2 Tegal. Nah, kalian pasti pengen tahu kan nama-nama siapa dan yang lainnya. Jadi, kita mulai kenalan dulu ya, teman-teman. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, Bapak ini katanya juga dari SMK 2 Muhammadiyah sebagai kepala sekolah nih Pak. Betul. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, nama saya Tongat Amiruddin. Kebetulan diamanai oleh Majelis Dikdasmen PDM Kota Tegal untuk menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Oke. Menjadi kepala sekolah nih Pak. Gitu. Itu mulai dari tahun berapa Pak menjadi kepala sekolah? Tepatnya per Desember kemarin. Alhamdulillah kami dilantik dari dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Berarti belum ada 1 tahun gitu Pak? Betul. Belum, oke Pak. Nah, tadi tuh kita udah ngenalin ya narasumber yang pertama itu kepala sekolah sendiri Bapak Toat. Nah, tapi setelah kita tadi berbincang-bincang, kita belum kenal kan sama Ibu yang cantik ini. Jadi Ibu di SMK Muhammadiyah 2 Tegal itu jadi apa dan oh ya namanya juga siapa Ibu? Ya, saya Kresnanti. Kebetulan di SMK Muhammadiyah 2 itu paling senior. Kita sudah 23 tahun di sana. Keren. Sehingga ya banyak sedikitnya lebih tahu lah perkembangan di SMK Muhammadiyah 2 Tegal. Itu jadi guru jurusan atau jadi apa Ibu? Ya, saya di sana mengajar akuntansi dari awal saya baru masuk. Ngajar akuntansi sampai dengan sekarang masih mengajar akuntansi juga. Kemudian saya membantu Bapak Kepala Sekolah untuk di bidang kurikulum sampai dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah ini tuh ngomong-ngomong sekolah Bapak ini tuh beralamat di mana sih Pak? Untuk SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal berada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 410 Kaligangsa Kota Tegal. Lebih tepatnya di perbatasan Brebes, ya, kurang lebih 500 meter dari perbatasan Brebes. Nah ini tuh sekolahnya udah dibangun dari tahun berapa Pak? Untuk berdirinya SMK Muhammadiyah 2 semenjak tahun 1998. 1998 ya Pak. Oke. Nah di SMK Muhammadiyah 2 Tegal ini kira-kira prestasi anaknya tuh apa aja ya Pak? Alhamdulillah untuk peserta didik di SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal sudah banyak mencetak prestasi. Kemarin yang terbaru untuk juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran ya, tingkat Kota Tegal. Kemudian juga ada juara 1 di pencaksilat di Pemalang Open ya, dan juara 1 juga untuk lomba tilawah tingkat Kota Tegal, dan masih banyak prestasi sebenarnya. Kira-kira keunggulannya tuh apa aja sih Pak? Jadi SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal itu salah satu keunggulannya adalah mencetak mereka di samping memperoleh ilmu umum dari pelajaran, itu kami juga ada fasilitas untuk mereka biar memperoleh kemampuan tahfidz Quran. Jadi ada program tahfidz bagi mereka yang memang untuk berminat mengembangkan potensinya di bidang menghafal Al-Quran. Itu keunggulan kami di situ. Dan setiap hari memang kami adakan apel pagi di situ, kami anak-anak disuruh untuk murojaah untuk menghafal Al-Quran. Berarti lebih condong ke agama ya Pak? Betul. Karena iya. juga kan namanya SMK Muhammadiyah 2 Tegal gitu ya Pak. Nah kira-kira anak lulusannya itu dilihat dari tahun sebelumnya, mereka itu bekerja sesuai dengan jurusannya atau ada yang nyeleneh gitu Bu? Kalau kita lihat pengalaman yang sebelumnya, memang saya kira sekolah apapun kadang tidak harus sesuai dengan jurusan. Betul. Saya anak kuliah pun seperti itu. Sama, kita anak SMA juga, anak SMK juga sama. Kadang ada jurusan yang tidak sesuai, bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka ambil. Untuk sementara ini
memang ada beberapa anak yang memang sesuai, tetapi banyak juga yang tidak sesuai. Intinya untuk pengembangan karir mereka, kami harapkan anak biar kalau misalnya mau bekerja ya, berharap untuk anak biar dapat bekerja dulu, dan harapan kami biar anak berkembang untuk kompetensinya atau wawasannya. Setelah bekerja mereka bisa melanjutkan untuk peningkatan kompetensi mereka biar bisa bekerja yang lebih baik lagi. Kita arahkan seperti itu. Oke. Lalu untuk konsep pendidikan di SMK-nya Bapak ini tuh gimana tuh Pak? Boleh cerita sedikit atau? Jadi kalau di SMK, terutama di SMK Muhammadiyah Dokter Tegal, untuk pembelajarannya itu lebih banyak ke praktek. 70% kami praktek dan 30% kami teori. Ya. Kami ingin membuat peserta didik itu lebih mempunyai kemampuan langsung terjun di dunianya masing-masing sesuai dengan konsentrasinya. Misalkan bagi anak-anak yang konsentrasi produksi film, maka kami perbanyak praktek di pembuatan film dan sebagainya. Apa sih Pak kesan suka duka atau mungkin Bapak mau cerita apa gitu ya biar kita tuh jadi pelajari juga buat kita terus gitu. Apa Pak? Kalau suka dukanya semuanya kami suka ya, hampir tidak ada dukanya gitu. Sukanya kenapa tuh Pak? Ya. Yang jelas untuk bekerja di SMK Muhammadiyah Diwak, terutama ketemu dengan peserta didik ya, membantu mereka mendapatkan ilmu ya. Bagi kami seorang pendidik itu sudah luar biasa bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka dan mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Iya. Nah Pak, saya juga mau tahu nih Pak, kebanyakan siswa di situ itu kayak anaknya bandel-bandel kah atau mungkin sebaliknya Pak, atau gimana tuh Pak? Kalau untuk peserta didik mungkin di setiap sekolah sama, ya. Jadi ada yang bandel, ada yang nurut, tapi memang itu tugas kami untuk mendidik mereka. Kami tidak ada perbedaan bagi seluruh peserta didik, kami samakan. Berarti memang semuanya umum ya Pak, di setiap sekolah juga pasti ada kayak gitu ya Pak? Oke Pak. Sepertinya kalian tuh pengen mengulik lebih dalam lagi ya mengenai SMK Muhammadiyah 2 Tegal. Tapi kayaknya dia mau lewat nih. Halo semuanya, kembali lagi dengan Selsha. Kali ini saya akan mengulik lebih detail lagi tentang SMK Muhammadiyah 2 Tegal. Bapak, di SMK Muhammadiyah 2 Tegal ini ada jurusan apa aja sih Pak? Alhamdulillah untuk SMK Muhammadiyah Dokter Tegal ada 4 jurusan. Ada akuntansi, ada teknik kendaraan ringan, kemudian ada produksi film, dan yang terbaru untuk tahun ini insya Allah untuk tahun ajaran baru kami membuka teknik sepeda motor. Berarti 4. Ada 4 teknik sepeda motor nih Pak. Di sini saya masih ingin tahu Pak, tentunya juga para penonton juga pasti pengen tahu Pak. Nah, dari setiap jurusan itu ya Pak, tadi kan udah ada disebutin 4 ya Pak. Nah, kira-kira keunggulan di setiap jurusan itu apa ya Pak? Untuk akuntansi, kebetulan kami punya namanya bank mini ya, mini bank Ibu Kirsa. Untuk bank mini, jadi siswa itu jurusan akuntansi kami arahkan prakteknya di bank mini ya. Kami sediakan di sekolah itu ada bank mini untuk praktek semua siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 di jurusan akuntansi. Jadi Ibu boleh ceritakan tentang akuntansi itu jurusannya bagaimana, lalu adakah pihak luar yang sudah bekerja sama dengan jurusan unggulan ini juga? Ya, terima kasih Mbak. Untuk akuntansi sendiri, kita sudah berdiri dari awal sekolah itu ada, yaitu tahun 1998 dan berkembang sampai sekarang. Kemudian kita juga sudah punya bank mini sendiri untuk praktek anak-anak di sekolah. Kalau misalnya tidak terlepas dari anak prakarin praktek di luar, kita juga mengembangkan praktek yang ada di dalam sekolah. Kemudian dari bank mini itu kita kembangkan dengan jurusan yang lain, di mana anak-anak itu kita ajari untuk menabung
menabung untuk bisa menyisihkan dari apa yang mereka beri ke orang tua untuk sakunya, kemudian ditabung untuk keperluan sekolah, misalnya kayak kunjungan industri dan sebagainya. Kerjasama yang pernah ditawarkan oleh pihak luar itu sebenarnya banyak Mbak. Jadi ada, karena kita punya bank mini, itu ada beberapa bank sebenarnya bisa yang menawarkan untuk kerjasama dengan bank kita. Tetapi memang sampai detik ini atau sampai dengan sejauh ini kita belum bekerja sama dengan bank yang bisa istilahnya dari bank mini nanti banknya dialokasikan ke bank konvensional atau bank syariah yang secara nasional, karena kita sendiri sebagai Yayasan Muhammadiyah itu punya lembaga keuangan sendiri. Jadi ada PTM Kota Tegal. Nah, kita di situ kerjasamanya dengan PTM yang punya Muhammadiyah, PTM Kota Tegal. Jadi untuk saat ini kita bekerja samanya dengan PTM Kota Tegal untuk di keuangan. Seperti itu. Baik Ibu. Berarti nanti di jurusan akuntansi itu nanti kami siswa-siswanya itu bisa menabung di situ ya Bu? Iya bisa, tidak hanya akuntansi saja. Jadi semuanya itu kita sudah bentuknya unit produksi Mbak. Jadi bank mini itu tidak hanya untuk menarik tabungan dari siswa, tapi kita juga bisa memberikan pinjaman kepada Bapak Ibu guru karyawan yang memang memerlukan, seperti itu. Jadi sudah berbentuk unit produksi. Jadi ada hasil dari apa yang sudah ditabung anak-anak atau uang yang ditabung oleh anak-anak, kemudian kita kembangkan lagi untuk jadi bentuk unit produksi seperti itu. Oke. Ibu tadi menjelaskan juga untuk bank mini itu bisa digunakan buat praktek-prakterin ya Bu? Okay. Nah itu kira-kira apakah hanya akuntansi saja yang bisa praktek atau PKL di sekolah, atau mungkin jurusan yang lain juga ada Bu yang di sekolah? Untuk sementara ini baru yang anak-anak akuntansi, karena untuk anak jurusannya lain juga sudah ada sudah ada bidangnya masing-masing di sekolah. Kayak contoh jurusan perfilman juga anak-anak sudah ada prakteknya sendiri untuk pembuatan film atau profil sekolah. Kemudian yang anak TKR juga sudah ada sendiri, yang TSM memang belum Mbak. Jadi TSM karena jurusan baru, jadi anak untuk konsentrasi yang baru ini kan belum mulai untuk yang prakerin, jadi baru 3 jurusan itu. Jadi untuk sementara anak-anak yang PKL atau prakerin baru untuk anak akuntansi yang ada di Bank Mini, seperti itu. Oke. Nah Pak, itu yang buat film itu nama jurusannya apa Pak? Untuk konsentrasinya itu produksi film. Produksi film. Produksi film. Iya iya Pak. Kemudian Pak, anak-anak itu dilihat dari tahun-tahun sebelumnya itu peminatnya lebih banyak di mana Pak? Atau sama rata nih Pak? Untuk semua konsentrasi alhamdulillah sama rata, semua banyak peminatnya. Ya, gitu. Tapi untuk tahun ini memang kami untuk lebih mensosialisasikan kepada calon siswa baru, kami insya Allah akan membuat studio televisi ya, yang nanti mudah-mudahan bisa menarik dari calon siswa baru. Untuk keberlanjutan siswa ya Pak, Ibu yang ada di jurusan-jurusan tersebut, kira-kira mereka bakal lebih banyak kerja atau mungkin ada yang mau kuliah dulu gitu Pak? Jadi memang dunia SMK itu memang punya 3 keunggulan ya. Satu itu bisa melanjutkan, yang kedua bisa bekerja di perusahaan, dan yang ketiga bisa berwirausaha. Dan kami semuanya fasilitasi semua alumninya. Kalau yang ingin melanjutkan, kami sediakan fasilitas untuk bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi yang lainnya. Kalau yang ingin bekerja, alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, sehingga kami sediakan juga BKK, bursa kerja khusus, yang memang untuk menyalurkan mereka yang ingin bekerja. Dan bagi mereka yang ingin berwirausaha, memang ketika masih sekolah, kami dari program kewirausahaan kami didik mereka supaya setelah lulus nanti itu bagi mereka yang ingin bekerja sudah punya keahlian. Oke, pemirsa, ngomong-ngomong tentang PKK nih ya Pak. PKK ini kan buat ada yang mendaftar kerja ya Pak di situ ya. Itu di SMK-nya Bapak itu hanya untuk anak-anak siswa tersebut di sekolah Bapak, atau mungkin orang luar boleh bisa daftar di situ? Oh, semuanya. Jadi baik kami dari sekolah kami sendiri maupun dari sekolah luar ya, kami fasilitasi itu semuanya.
berarti memberikan informasi tentang lowongan Betul, pekerjaan ya Pak? ya betul. Nah, jadi buat kalian nih ya yang baru lulus dan pengen kerja, kalian juga bisa cari tahu tentang pekerjaan ya Pak? Betul. Di PKK SMK Muhammadiyah 2 Tegal. Oke. Lalu Pak, harapan ya Pak, kira-kira harapan untuk setiap jurusannya, apakah nanti ada kayak inovatif lebih lanjut setiap jurusan atau bagaimana Pak? Yang jelas semua jurusan kami ingin punya teaching factory, jadi mereka untuk bisa mengembangkan sesuai dengan konsentrasi yang mereka ambil. Ya, jadi insya Allah untuk minta doanya kepada seluruhnya, mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya teaching factory supaya mereka itu bisa praktek di sekolah itu lebih maksimal. Nah, teman-teman, supaya kalian juga makin penasaran, ini akan dilanjut di segmen berikutnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Selsha. Saya akan melanjutkan untuk mengulik informasi mengenai SMK Muhammadiyah 2 Tegal. Tadi kan udah berbicara tentang profil ya Pak, dengan kepala sekolah sendiri Bapak Toat, Oke Ibu, Bapak ini kan bulan Juni ya? Bulan Juni, Juli itu kan umumnya ada PPDB. Nah, kami tuh para penonton tuh pengen tahu Ibu, Bapak, nah, PPDB di SMK Muhammadiyah 2 Tegal itu dilaksanakan kapan dan bagaimana teknisnya? Untuk PPDB alhamdulillah sudah dibuka pendaftaran dan sudah mulai berdatangan untuk calon siswa baru ke SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Jadi bagi calon siswa baru lulusan SMP kelas 9 silakan untuk bisa mendaftar di SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Sudah kami buka dan alhamdulillah keempat jurusan sudah ada yang mendaftar. Itu sudah dibuka dari tanggal berapa nih Pak? Kita sejak awal tahun, insya Allah kita sudah program membuka, ya, tapi lebih resminya kemarin untuk swasta ya, itu berbeda dengan negeri karena kami untuk sepanjang tahun memang ada pendaftaran siswa baru. Nah, untuk pendaftaran sendiri itu ditutup tanggal berapa ya Pak? Kalau sekolah kami insya Allah kalau sudah memenuhi kuota akan kami tutup ya. Nah, jadi pendaftaran siswa baru kalau 4 jurusan atau 4 konsentrasi itu sudah memenuhi kuota, insya Allah kami sudah tutup. Baik Pak. Nah, buat para penonton, ini kan mereka tuh belum tahu Pak, kalau misalnya mereka mau daftar di SMK-nya Bapak itu gimana tuh? Apakah harus datang ke sekolah atau mungkin hanya bisa dilakukan oleh online Pak? Oke. Ada beberapa yang bisa dilakukan untuk calon peserta didik baru yang mendaftar di SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal, bisa langsung datang ke SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal ya, yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 410 Kalikangsa Kota Tegal, atau bisa secara online yang nanti buka di website SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Baik, berarti disediakan bisa datang langsung ke sekolah, juga ada link untuk pendaftarannya ya Pak? Betul. Gitu. Nah Pak, yang saya tahu nih ya Pak, di SMK lainnya itu kan ada 3 jalur untuk mendaftar. Yang pertama jalur prestasi atau nilai rapor, terus jalur afirmasi dan jalur zonasi. Nah di SMK Muhammadiyah 2 Tegal ini apakah ada yang berbeda dengan jalur tersebut atau gimana nih Pak? Kalau SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal itu tidak pakai zonasi ya. Kalau prestasi silakan, itu lebih khusus nanti akan mendapatkan beasiswa dari SMK Muhammadiyah. Wah, dapat beasiswa ya? Betul. Apa sih harapan yang ingin disampaikan Ibu sama para penonton atau mungkin para anak muda yang baru lulus Ibu? Oh, untuk anak-anak siswa-siswi SMP yang baru lulus ya, harapannya kalian semua bisa bergabung dengan kami. Di sekolah kami itu disediakan ada 4 jurusan, ada TSM, kemudian ada TKR, akuntansi, dan perfilman. Yang harapannya nanti di situ kalian bisa mengembangkan bakat, kemudian potensi kalian lebih unggul lagi untuk bisa berkembang agar kalian masa depannya juga lebih cerah lagi. Kami akan mengantarkan kalian semua
ke cita-cita kalian yang lebih baik lagi, bisa nanti kalian bisa melanjutkan atau bisa bekerja atau nanti kalian akan jadi wira swasta yang lebih unggul. Tuh, Mbak. Tuh. Nah, jadi pemirsa, buat kalian yang mau daftar di SMK Muhammadiyah 2 Tegal, ini akan disambut dengan Bapak Ibu guru yang sangat baik-baik sekali dan juga akan memberikan pelayanan yang prima. Nah, semoga beberapa informasi tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa, pendaftaran di SMK Muhammadiyah 2 Tegal itu sudah dibuka. Nah, buat kalian yang baru lulus dari SMP, jangan lupa ya, kalau mau daftar tadi bisa melalui online atau bahkan datang langsung di sekolahnya. Saya Selsha, pamit undur diri. Selamat berjumpa di episode berikutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa.